Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today I will present the English lesson for grade 7 with the topic This is my school. Nah, the main material we are going to learn is descriptive text. The object of the lesson are recognize and understand vocabulary related to school facility and environment, and then to understand and use the simple present tense correctly, and then to know what descriptive text is, purpose, characteristic, and structure, and then to able to describe a school or a place using correct sentence and good arrangement, to appreciate and take good care of our school environment. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengenali, memahami makna, dan melafalkan kosakata terkait lingkungan sekolah dengan tepat dan benar. Memahami konsep, fungsi, dan pola kalimat simple present tense untuk menyatakan fakta, keadaan tetap, dan kenyataan umum. Dan juga menjelaskan pengertian dan tujuan, ciri-ciri, serta struktur penyusunan deskriptif teks secara sistematik. Nah, jadi langsung saja ya. Yang pertama itu adalah kosakata lingkungan sekolah. Kosakata ini menjadi dasar utama dalam menyusun kalimat dan teks deskripsi. Dibagi menjadi beberapa kelompok agar mudah dipelajari. Seperti apa sih kosakata lingkungan sekolah? Pastinya sangat familiar ya untuk kita, seperti classroom atau ruang kelas, library atau perpustakaan, dan ada kantin, schoolyard. Nah, seperti ini contohnya ya. Ada banyak lagi, ada garden, parking area, bookshelf, whiteboard, and then flagpole atau tiang bendera. Nah, itu tadi untuk nama tempat dan fasilitas. Dan ada juga kata-kata sifat atau adjektif. Adjektif ini untuk menjelaskan keadaan. Seperti apa sih? Clean, bersih, nah jorok, atau kotor itu dirty, kecil atau small, narrow atau sempit, dan banyak lainnya lagi ya. Nah, lanjut. Ada juga di sini kata kerja terkait lingkungan sekolah. Kata kerja itu atau verb ya kalau di dalam bahasa Inggris. Nah, verb in the school. Ada apa sih? Study atau learn, yaitu belajar. And then ada read, membaca, write, menulis, dan banyak lagi lainnya. Ini seperti contohnya ya. Nah, next kita masuk ke we will learn the grammar rules used in the lesson, which is simple present tense. Nah, pembahasan tata bahasa. Jadi apa sih simple present tense itu? Nah, simple present tense adalah bentuk pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan fakta umum, fakta-fakta yang sudah biasa kita dengar, kita ketahui, atau kebenaran yang berlaku selamanya. Jadi ini adalah fakta ya guys, bukan hoax. Nah, atau keadaan, kondisi, atau sifat suatu benda atau tempat yang bersifat tetap dan tidak berubah secara tiba-tiba. Kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Itulah dia simple present tense. Nah, dalam materi mendeskripsikan sekolah ini, tata bahasa ini sangat penting karena kita ingin menjelaskan kondisi sekolah yang tetap dan ada setiap hari. Nah, yang pertama itu menggunakan kata bantu atau to be. Nah, to be ini digunakan untuk menjelaskan sifat, keadaan, ukuran, warna, dan letak suatu tempat atau benda dengan subjeknya I'm, is, are. Nah, tambah keterangan, tambah kata sifat. Nah, jadi seperti ini dia. Am itu hanya digunakan untuk subjek I saja. Jadi I am. Nah, jadi my am itu tidak bisa ya karena my itu tidak tunggal. Nah, ada juga is. Is ini adalah kata penghubung yang untuk menunjukkan subjek tunggal. Yang contohnya seperti satu aja bendanya, satu benda, satu tempat, atau nama orang. Nah, dengan subjeknya he, she, it. The library kalau untuk tempat, my classroom, and then the canteen kalau untuk tempat. Nah, ada juga are di sini
Nah, are ini digunakan untuk subjek jamak atau lebih dari satu. Bisa digunakan untuk tempat dan benda. Dan subjeknya itu you, we, and they. Nah, we itu kan kita, ramai ya. Jadi they kan mereka. Mereka itu bahasanya, kalau bahasa Indonesia itu kan ramai ya, bukan satu. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. My school is very beautiful and well maintained. Nah, ini untuk penggunaan kata is. Nah, ini isnya ya. Nah, ada juga contoh di sini, the library is quiet and full of useful book. And then ada juga the classroom are bright and equipped with good lighting. Nah, ada juga banyak ya contohnya ini. Nah, selanjutnya menggunakan kata kerja biasa. Nah, kata kerja biasa ini digunakan untuk menjelaskan aktivitas, kepemilikan, atau keberadaan suatu di dalam kalimat. Sesuatu dalam kalimat. Nah, rumusnya itu subject plus kata kerja verb one plus s jika subjeknya tunggal and then tambah keterangan. Aturannya tambahannya itu jika subjek adalah satu benda, tempat, atau orang yang jumlahnya satu, maka kata kerja ditambah akhiran s atau s. Nah, jika subjek lebih dari satu atau menggunakan kata ganti I, you, we, they, maka kata kerja tetap menggunakan bentuk dasar tanpa tambahan apapun. Nah, ini di sini ada contoh kalimatnya. My school has a large and comfortable auditorium, and then the library provides various kinds and books for students. Students study and learn many subjects in the classroom, dan banyak lagi nih contoh kalimatnya ya guys. Nah, selanjutnya. Now let's combine everything we have learned to a complete text, which is called. What is descriptive text? Nah, apa sih pengertian dari descriptive? Descriptive text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau mendeskripsikan secara rinci dan jelas mengenai fisik, sifat, kondisi, lokasi, dan keunikan suatu suatu objek. Ada tempat, hewan, dan juga orang kalau objeknya. Nah, ada juga tujuan utama penulisan teks adalah agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan juga mengetahui serta memahami secara detail seperti apa objek yang lagi dibicarakan. Nah, jadi seolah-olah mereka juga melihatnya sendiri. Tidak hanya mendengarkan aja, jadi mereka bisa membayangkan apa sih yang kita ceritakan ini. Nah, ciri-ciri utama dari descriptive teks ini adalah menggunakan simple present tense. Kenapa? Karena menggambarkan keadaan yang tetap atau fakta. Nah, yang kedua, banyak menggunakan kata sifat, yaitu adjektif, untuk memperjelas kondisi, ukuran, rasa, dan keindahan objek. Jadi, pendengar bisa membayangkan seperti apa sih tempatnya, seperti itu contohnya. Nah, dan juga fokus pada satu objek saja, hanya membahas satu topik utama agar penjelasan terarah. Jadi, satu topik aja, biar jelas dulu topik ini, baru nanti masuk ke lain kalau ada pembicaraan lain. Nah, menggambarkan secara rinci, maksudnya menyertakan informasi mengenai letaknya, ukuran, suasana, dan juga fungsi objek tersebut. Nah, dan juga ada struktur penyusunan descriptive text. Agar teks tersusun rapi dan mudah dipahami, teks deskripsi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada identifikasi dan juga deskripsi. Nah, identifikasi ini adalah bagian awal atau pembuka teks. Biasanya identifikasi ini berisi pengenalan umum mengenai objek yang akan dideskripsikan. Misalnya nama objek, lokasi, atau gambaran keseluruhan secara singkat, seperti kalau contohnya ini ciri-cirinya ya. Contohnya ini seperti ada, My school is SMP Harapan Bangsa. It is located in the center of the city. Nah, jadi dia bilang bahwa sekolah SMP-nya adalah namanya Harapan Bangsa dan lokasinya ini ada di center of city, di tengah-tengah kota. Jadi sangat spesifik ya. Jadi kita bisa mengidentifikasinya. Dan yang kedua tuh ada deskripsi. Nah, bagian deskripsi ini bagian isi atau inti dari teks tersebut. Biasanya berisi penjelasan rinci mengenai ciri-ciri fisik, keadaan, suasana, letak, fasilitas, dan fungsi dari objek yang dibahas. Penjelasan biasanya disusun secara berurutan agar tidak membingungkan. Nah, contohnya di sini, there are 12 classrooms in my school. Each classroom is big and has enough window to make the room bright. Nah, sangat spesifik sekali ya apa yang dia bilang ini.
Dia bilang di sekolahnya ada 12 kelas, dan di masing-masing kelas itu kelasnya besar dan juga banyak jendela agar pencahayaannya bagus di kelas-kelasnya. Nah, ada juga contoh teks deskriptif yang lengkap. Nah, seperti ini contohnya. Nah, contohnya ya, teman-teman. My school. Ini judulnya My School. Nah, inilah seperti ini contohnya. My school is SMP Negeri 1 Medan. It is located on Jalan Sudirman, number bla bla bla. Nah, seperti ini ya, guys. Dia harus spesifik, harus rinci, and detail tentunya. Begitu cara menulis deskriptif teks yang lengkap. Nah, di sini setelah apa yang saya jelaskan tadi, teman-teman, ini ada latihan ya, atau pemahaman. Lengkapi kalimat berikut dengan pilihan jawaban yang tepat. Nah, my school bla 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 very big and comfortable. Nah, ini tadi masuk ke simple present tense yang atas tadi. Ini ada 8. Nah, ini ada 8 choices ya, atau pilihan ganda. Latihan ini bermaksud biar kita lebih paham apa yang sudah kita pelajari tadi yang di atas. Nah, ini ada latihannya, dan juga ada ini multiple choice atau pilihan ganda, dan juga ada esainya. Nah, ini esainya. Nah, latihan-latihan ini sudah ada materinya di atas, jadi tidak usah mencari ke AI, Google, atau manapun, karena di atas sudah ada jawabannya. Seperti ini. Ini kunci jawabannya. Ini untuk yang multiple choice. Ini untuk yang esai. Nah, jadi seperti itulah contoh materi ajar atau material lesson for junior high school, specifically in the kelas 7 junior high school. Nah, jadi sebelum saya tutup, inti dari RPM ini atau materi ajar ini adalah yang pertama, mendeskriptif teks digunakan untuk menggambarkan suatu tempat atau benda secara rinci. Nah, yang kedua, menggunakan simple present tense untuk menyatakan keadaan yang tetap. Dan juga tersusun atas struktur identifikasi atau pengenalan, dan juga deskripsi, penjelasan yang rinci. Nah, dan juga menggunakan kosakata, nama tempat, dan kata sifat agar penjelasan menjadi jelas dan menarik. Dan juga memahami materi ini membantu kita untuk memperkenalkan lingkungan sekolah kepada orang lain secara percaya diri tentunya. Nah, I think that's it's all for today's lesson on my RPM. This is my school, and then the specific and descriptive text. I hope this material is clear and useful, and then thank you for your extension. Semoga RPM ini bisa bermanfaat dan juga bisa digunakan dan juga bisa menjadi contoh untuk teman-teman membuat RPM. I think it's enough. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.